Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sawfi wa khaliluh atal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwah fillah rahimakumullah, rekan-rekan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita mengawali Al-Qur'an bercerita dari surah Yasin ayat ke-12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Al-Quran menceritakan tentang orang-orang yang memiliki rumah jauh dari Masjid Nabawi, di antaranya Banu Salamah, atau ada juga yang merujukan ke beberapa sahabat Ansar yang memang memiliki rumah jauh dari kota atau Masjid Nabawi. Mereka punya keinginan untuk menjual rumahnya sebagian, ada yang keinginan untuk berpindah mendekati rumah Nabi, mendekati Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat yang akan kita diskusikan ini berkenaan dengan keinginan mereka. Allah SWT menyatakan, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Mari kita lihat yang pertama, Ikrimah. Kalau kita perhatikan sebelum membicarakan tentang sahabat Nabi yang berkeinginan untuk mendekatkan dirinya kepada Masjid Nabawi agar menjadi lebih intens atau lebih mudah bagi dia dalam melakukan sholat jamaah. Ayat ini diawali dengan orang-orang yang ditutup hidayahnya oleh Allah SWT. Bahkan semua arah untuk mendapatkan hidayah dikunci mati. Al-Quran misalnya menyatakan min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya, dari arah depannya dikasih penghalang tembok, dari belakangnya dikasih penghalang tembok, dari atasnya juga ditutup. 3 akses untuk mendapatkan hidayah. Ya, apa aja yang ada di depan kita, yaitu the future atau the present, apa saja yang ada di belakang kita, the past, history. Apa aja yang datang dari atas, yaitu Al-Quranul Karim. Semuanya akses untuk mendapatkan hidayah itu ditutup oleh Allah SWT. Dan Allah kemudian mengunci dengan kalimat, Sawa'un wa sawa'un alaihim a'angzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Background ayat ini menarik. Ikrimah misalnya menjelaskan, Abu Jahal suatu saat berkata, La in ra'aitu Muhammadan la af'alanna wa la af'alanna, kata dia. Kalau aku melihat Muhammad, aku pasti akan melakukan ini, aku akan pasti melakukan itu. Maka turun ayat ini, Inna ja'alna fi anakihim aghlalan ila qawlihi fahum la yubsirun. Ya, kami jadikan di leher mereka itu belenggu, ya, sehingga dia tidak bisa melihat kanan kiri kecuali dia mendongakkan kepalanya ke atas. Dan Allah kemudian menyatakan dikasih penutup atau dikasih penghalang tembok, ya, di depannya, di belakangnya, di cover dari atasnya, dan mereka tidak bisa melihat. Qala wa kanu yaqulun. Maka suatu saat ketika orang-orang melihat Nabi Muhammad SAW, maka orang-orang Quraisy berkata kepada Abu Jahal, hadza Muhammad, itu Muhammad, katanya kamu mau melakukan such and such, katanya kamu mau melakukan sesuatu terhadap dia. Apa katanya Abu Jahal? Aina huwa, aina huwa. Di mana dia? Di mana dia? La yubsiruhu. Kata Ibnu Jarir, dia tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Ishaq menceritakan dengan lebih detail, qala Abu Jahlin, berkata Abu Jahal, wahum julusun, sementara orang-orang sedang duduk semuanya. Kata dia, inna Muhammadan yaz'umu annakum intaba'tumuhu kuntum mulukan. Kata dia, sesungguhnya Muhammad menyangka, berjanji kepada kalian semuanya bahwa jika kalian mengikuti Nabi Muhammad SAW, kuntum mulukan, kalian akan menjadi raja-raja. Fa idza muttum, apabila kamu mati, bu'ithum ba'da mautikum, kamu akan dibangkitkan setelah kematian kalian. Wa kanat lakum jinanun khairum min jinanil urdun, kata dia, maka bagimu nanti akan mendapatkan surga-surga, kebun-kebun yang jauh lebih baik daripada kebun-kebun Jordania. Wa annakum in khalaftumuhu, tapi jika kamu menyelisihi Muhammad, kana lakum minhu dzabhun, maka kamu akan disembelih
dibunuh oleh dia. Summa bu'istum ba'da mautikum, dan kamu akan dibangkitkan setelah kematianmu. Wa kanat lakum narun tu'adzibun, dan bagimu adalah neraka yang kamu akan diazab di dalamnya. Tu'adzibuna biha. Maka yang menarik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kharaja alaihim, Rasul keluar. Jadi ini adalah percakapan yang boleh jadi terjadi pada peristiwa awal hijrah, ketika Rasulullah mau hijrah, ya. Dan Rasulullah keluar, wa fi yadihi hafnatun min turab. Nabi membawa genggaman pasir, ya. Wa qad akhadallahu ala ayunihim dunah, ya, faja'ala yadhurruha ala ru'usihim. Dan kemudian Allah menjadikan mata-mata orang ini, semua orang yang mengepung rumah Nabi Muhammad SAW, semuanya menjadi tidak bisa melihat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad meletakkan pasirnya itu di semua kepalanya orang-orang yang mengepung, sambil membaca wa yaqra yasin wal qur'anil hakim, sampai di ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nah, setelah itu baru kemudian ada orang yang melewati di situ, dan dia melihat Rasulullah SAW. Ya, kemudian begitu melihat orang-orang mengepung rumah Nabi Muhammad, mereka bertanya, malakum, apa yang kalian kerjakan di sini? Kata dia, nantadhir Muhammad, kata dia. Ternyata orang Sumenep, ya. Nantadhir Muhammadan, kata dia. Kami menunggu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala qad kharaja alaikum fama baqiya minkum min rajulin illa qad wada'a ala ra'sihi turaba. Muhammad sudah keluar, dan Nabi Muhammad itu keluar melewati kalian semuanya, dan tidak ada dari salah satu di antara kalian kecuali oleh Nabi Muhammad sudah ditaburi dengan pasir. Summa dhahaba li hajatih. Nabi Muhammad sekarang sudah keluar memenuhi tujuan dia, keinginannya dia. Faja'ala kullu rajulin minhum yanfudhu ma 'ala ra'si min at-turab. Dan semua ngelihat, oh iya, ternyata semuanya ada pasirnya. Ya. Menarik kalau kita perhatikan. Setelah Allah berbicara tentang orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW, ya, sampai pada titik membunuh Rasulullah SAW, mengepung rumahnya. Untuk karakter orang yang kayak begini, Al-Quran menyatakan sawaun alaihim a'angzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja, ya, mau kasih peringatan atau tidak dikasih peringatan, la yu'minun. Tapi yang menarik, setelah kemudian dijelaskan matinya hati mereka, tiba-tiba di ayat 12 Allah menyatakan inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami menghidupkan yang mati. Mengapa kemudian Allah SWT menyatakan inna nahnu nuhyil mauta? Saya kira penjelasan dari Ibnu Katsir menarik. Kata Ibnu Katsir, wa fihi isyaratun ila anna Allah Ta'ala yuhyi qalba man yasha minal kuffar alladzina qad matat qulubuhum bid-dhalalah fayahdihim ba'da dzalika ilal haq kama qala ta'ala ba'da dzikri qaswatil qulub i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum taqilun. Ibnu Katsir melihat munasabah, ya, yang diletakkan oleh ayat ini setelah Allah menjelaskan tentang orang yang tertutup mati hatinya, sampai kita melihat perbuatannya itu hendak membunuh Rasulullah SAW, itu kan bukti qaswatul qulub sudah. Tapi yang menarik, tiba-tiba Allah menyatakan ayat berikutnya, sesungguhnya Allah menghidupkan hatinya, menghidupkan innama nuhyi gimana? Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami menghidupkan yang mati. Makanya kata Ibnu Katsir menarik, ini adalah isyarat bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan hati orang yang dikehendaki dari orang kafir, alladzi qad matat qulubuhum minadh-dhalalah bid-dhalalah, yang hatinya sudah mati karena kesesatan. Fayahdihim, maka Allah kasih hidayah ba'da dzalika ilal haq, setelah kerasnya hatinya, setelah matinya hati tersebut kepada kebenaran. Ini persis seperti ayat Al-Quran yang lain, i'lamu, ketahuilah, Allah menghidupkan bumi yang mati itu, setelah diturunkan hujan, tiba-tiba kemudian kita melihat ada kehidupan. Kenapa? La'allakum taqilun, agar kita bisa melihat. Jadi meskipun Al-Quran seakan-akan menunjukkan bahwa hatinya mereka ini sangat keras, ya, sampai pada titik ingin membunuh Nabi, bukan berarti Nabi tidak mendakwai, terus saja.
Karena sama seperti tanah yang mati. Kalau dia mendapatkan hujan, dia hidup lagi. Karena itu Al-Quran mengawali ayat ini dengan kalimat, Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami yang menghidupkan al-mauta. Oke. Orang yang mati. Dalam konteks ini juga hati yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami menulis apa saja. Qaddamu yang kalian kedepankan, yang kalian forwardkan. Jadi dalam bahasa agama, kalau kita ini beramal, sebenarnya kita ini memforwardkan perbuatan kita. Karena itu, orang beramal itu menarik di dalam Al-Quran, kesadarannya mestinya sadar akan hari akhir. Karena dia beramal bukan untuk mendapatkan pahala sekarang. Dia beramal untuk mendapatkan pahala nanti. Karena itu ada kalimat qaddamu. Dia memforward. Ya, menarik kalimatnya. Wa naktubu ma qaddamu. Ini kesadaran bagi orang yang beramal soleh. Dia melakukan amal soleh untuk masa depannya, yakni di akhirat. Wa naktubu ma qaddamu. Yang pertama. Wa atharahum. Dan athar mereka juga. Jadi amal yang dia lakukan, dan setelah itu athar. Athar pada asalnya adalah bekas tapak kaki kalau orang melakukan perjalanan di pasir. Sehingga kemudian ada footstep-nya, ya, atau bekas kakinya. Lah, ini gambaran jadi dari orang yang melakukan amal perbuatan baik, ya, dan kemudian ada bekasnya yang nanti orang akan mengikutinya. Itu namanya athar, karena dia akan mengikuti langkah kakinya. Namanya athar. Nah, sekarang kalau kita lihat konteksnya pada ayat ini sebenarnya berbicara tentang tadi, ya, sekelompok sahabat atau orang-orang Muslim dari Banu Salamah. Misalnya Imam Ahmad menceritakan dari Jabir bin Abdullah yang menarik, fa'aradu Banu Salamah ayyantaqilu qurbal masjid. Kata dia, Banu Salamah berkehendak untuk pindah agar mendekati Masjid Nabawi. Fabalagha dzalika Rasulullah SAW, dan sampailah berita keinginan Banu Salamah untuk tinggal lebih dekat ke Masjid Nabawi. Innahu balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid, kata Rasulullah, sesungguhnya telah sampai kepadaku kabar bahwa kalian itu menginginkan untuk intiqal, untuk pindah dekat ke masjid. Qalu, mereka menjawab, na'am ya Rasulullah. Qad aradna dzalik, sungguh kami memang menginginkan agar kami bisa mendekati masjid. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah berkata, ya Bani Salamah, wahai Bani Salamah, diyarakum, kata dia, tuktab atharukum, diyarakum tuktab atharukum, kata dia, tetaplah di rumah kalian, karena Allah akan menulis athar kalian, bekas tapak kaki yang kalian berjalan dari rumah sampai ke Masjid Nabawi, untuk menunjukkan bahwa betapa banyaknya pahala yang bisa diraih oleh orang kalau rumahnya jauh, karena setiap tapak kakimu itu ada nilainya. Belum lagi nanti kalau ada orang lain yang akan mengikutinya. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan, diyarakum tuktab atharukum, diyarakum tuktab atharukum. Riwayat yang lain, ketika terdengar berita begitu, Rasulullah SAW menyatakan, ya Bani Salamah, wahai Bani Salamah, ama tuhibbuna an tuktaba atharukum ilal masjid. Apakah engkau tidak suka dicatat atharmu, bekas kakimu, ya, yang kamu berjalan menuju masjid? Qalu bala fa'aqamu. Kalau gitu tetaplah di situ, jangan pindah rumahnya, kata Rasulullah SAW. Ada juga yang mengaitkan, misalnya tafsir Dulul Mansur mengaitkan kepada seorang laki-laki dari Madinah, ya, yang juga rumahnya jauh dari masjid, dan dia selalu sholat ke masjid. Karena jauh, kemudian dia dikatakan kepada dia, lawis taroita himaran tarkabuhu fir ramdha wa dhulma, kata dia, kenapa kamu tidak membeli khimar saja sehingga memudahkan kamu kalau ke masjid musim panas atau saat cuaca sangat panas atau malam ketika gelap gulita. Wallahi ma yasurruni, kata dia, anna manzili bilisqil masjid. Sebenarnya yang paling menggiurkan aku itu bukan begitu.
Saya kepingin rumah saya dekat masjid, katanya orang ini. Karena kalau jauh, meskipun punya himar ya susah. Andai rumah saya dekat masjid, pasti lebih enak. Fa akhbiru dzalika Rasulullah SAW, dikabarkan kemudian terhadap keinginan orang ini. Fasa'alahu an dzalika faqal, Rasul kemudian bertanya dan Rasul berkata, orang ini berkata, ya Rasulullah, kata dia, kaima yuktab athari wa khutaya wa ruju'i ila ahli wa ikbali wa idbari. Faqala Rasulullah SAW, a'taka Allahu dzalika kullah wa a'taka mastasabta ajma'. Ya Rasulullah, kata dia, bagaimana ditulis bekas kakiku, langkah-langkah kakiku, kalau aku kembali ke keluargaku, datang lagi ke masjid, ya. Jadi apakah saya dicatat semuanya amal saya? Dari rumah menuju masjid, dari masjid menuju rumah. Apa setiap catatan ini? Iya, kata Allah. Semua ada catatannya. Dan ini yang, makanya kalau kita bisa rumahnya tetap jauh dari masjid, tapi datang ke masjid, itu yang the best. Ya. Masalahnya kalau makin jauh, itu makin berat. Ya, itu yang membuat kita ini kesusahan sebenarnya. Ma khata rajulun, kata Rasulullah SAW, ya, khutwatan illa kataballahu lahu hasanah au yahuttu anhu sayyi'atan. Ya, tidak ada langkah dari seorang laki-laki kalau dia melangkah kecuali Allah tuliskan baginya kebaikan atau Allah hapus baginya kejelekan. Satu langkah menghasilkan kebaikan, langkah berikutnya waktu kita mengangkatnya begini dapat kebaikan, mengangkatnya dapat kejelekan kita yang diangkat oleh Allah SWT dihapuskan. Karena itu sangat penting sekali sebenarnya kalau kita memfikirkan balasan itu sebenarnya prinsipnya diukur dari taat kita, kesusahan kita. Al-ab'ad fal-ab'ad minal masjid a'dhamu ajran, kata Rasulullah. Semakin jauh dari masjid itu lebih jauh dari lebih besar pahalanya. Jadi nanti kalau belum punya uang beli rumah jauh dari masjid ada alasan. Kenapa? Melaksanakan hadis Rasulullah. Ya. Al-ab'ad fal-ab'ad a'dhamu ajran. Ketika ada seseorang meninggal dunia, tuwfiya rajulun bil Madinah, di Madinah. Fa shalla alaihi nabi mensolatinya, faqala ya laitah mata fi ghairi mauludih. Aduhai, kata Rasulullah, kalaulah dia mati bukan di negerinya. Faqala rajulun minan nas walima ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Kalau dia meninggal di tempat yang jauh, Rasulullah SAW menyatakan, innar rajula idza tuwfiya fi ghairi maulidihi qis lahu min maulidihi ila man qati atharihi fil jannah. Nanti kalau orang itu meninggal bukan di tempatnya, di rumahnya karena perjalanan yang jauh, nanti malaikat itu akan mengukur jarak dari tempat lahirnya sampai ke tempat dia meninggal dunia, dan seperti itulah dia nanti masuk surga. Maksudnya semakin tinggi derajatnya. Untuk menujuin apa? Capeknya, taabnya. Karena prinsipnya tadi ya, semakin berat kita melakukan ibadah, sebenarnya juga pahalanya juga semakin berat. Masyaitu ma'a Zaid bin Sabit, katanya siapa ini? Anas bin Malik. Aku berjalan bersama Zaid bin Sabit dan kemudian aku mempercepat langkahku. Anas kemudian Zaid bin Sabit kemudian berkata, ya Anas, ama sya'arta annal athar tuktab? Kata dia, kamu enggak kerasa dah bahwa kalau setiap langkah kaki kita itu dipahala, mendapatkan pahala. Santai saja, biar tambah banyak pahalanya, kira-kira begitulah. Ya. Itu untuk menunjukkan bahwa sekali lagi langkah kaki orang untuk menuju kebaikan itu semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian ada hadis yang mengingatkan kita semuanya, ya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu, ya, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukannya. Sekarang bayangin, athar berkenaan dengan hal tersebut. Berkenaan dengan bagaimana kita ini kalau melakukan amal ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita ini kalau melakukan amal pastikan ma qaddamu. Kita berpikir bahwa amal itu untuk kita targetkan di masa depan. Bukan kita beramal untuk mendapatkan perolehan di dunia ini. Karena yang di dunia itu sebenarnya hanyalah bonus.
Allah sudah mesti ngasih, jangan takut untuk itu. Tapi yang harus kita benahi adalah kalau kita beramal, pastikan kita beramal dengan motif kita memforwardkan untuk masa depan kita. Itu yang disebut dengan qaddamu, bahasa kita. Qaddamu wa atharum, sama seperti orang menabung, sama seperti orang apalah deposito atau apalah. Dan kita ini tidak kepingin kalau menabung sekarang juga mendapatkan bonusnya, enggak, maunya nanti. Waktu pensiun, nanti waktu anak-anak sudah membutuhkan biaya pendidikan, dan seterusnya. Itu konsep yang diajarkan dengan ma qaddamu. Yang kedua, wa atharuhum. Kita juga harus berpikir kalau beramal itu, apakah amal saya itu, perilaku saya itu akan ada athar setelah saya meninggal dunia. Misalnya, karena itu ada ulama yang menulis buku. Kenapa? Karena berpikir athar. Ada orang tua yang berpikir tentang pendidikan anaknya, karena dia berpikir tentang athar. Ada siapapun saja yang berpikir dengan apa kira-kira yang aku tinggalkan setelah aku meninggal dunia. Ya, orang tua terutama berpikir tentang investasi terhadap anak. Ya, kenapa? Karena dia yang akan menjadi al-baqiyatus sholihat, baqiyatus sholihat. Karena itu penting merenungkan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang mentradisikan dalam Islam satu tradisi yang baik, kana lahu ajruha wa ajru man amila biha. Ya, min ba'dih min ghairi ayyang qussa min ujurihim sayi'ah. Maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa dia dikurangi sedikit pun. Ya, itu yang penting untuk kita pikirkan berkenaan dengan amaliyah. Jadi prinsip yang pertama adalah perbuatan amal soleh itu ditentukan dari kesusahan. Karena itu kasusnya orang yang lebih jauh dari masjid, tentu saja dia akan mendapat pahala lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Kenapa? Karena dibutuhkan juhdin, dibutuhkan usaha yang lebih sungguh-sungguh. Nomor satu. Yang kedua, poinnya adalah ingatlah kalau kita beramal tujuannya adalah nanti qaddamu. Yang kedua, yang ketiga adalah pikirkan juga kira-kira apakah amal kita akan diikuti oleh orang lain sehingga kemudian dia akan menjadi pundi-pundi amal soleh kita kelak meskipun kita sudah meninggal dunia. Demikian, hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.